presentasi tentang pengukuran tingkat kematangan pada data center menggunakan COBIT 5 di PT X dengan APO 13 dan DSS 05. Yang disusun oleh Ari Purnama, Muhammad Fajar Al-Faris, dan saya sendiri Muhammad Kiral Junantoro. Nah, untuk informasi. Informasi adalah data yang telah diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi sangat penting bagi sebuah organisasi. Pembenaran informasi adalah melindungi informasi dari ancaman yang berskala luas untuk menjamin keberlangsungan operasional organisasi meminimalisir risiko bisnis. Untuk memastikan bahwa proses bisnis terhindar dari insiden-insiden yang berkaitan dengan keamanan informasi, maka diperlukan tata kelola IT. Nah, untuk tata kelola IT-nya, yaitu tata kelola IT adalah suatu bagian integral dari tata kelola perusahaan yang terdiri atas kepemimpinan, struktur, dan proses organisasional, memastikan bahwa TI berlanjut serta meningkatkan strategi perusahaan. Dan COBIT adalah kerangka kerja tata kelola TI dan kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak gap yang antara kebutuhan yang dikendalikan masalah teknik dan risiko bisnis. Nah, COBIT memberikan cara dengan pemetaan IT goal terhadap proses-proses COBIT. Terdapat 17 IT goal yang terbagi menjadi 4 sektor, yaitu finansial, customer, internal, dan learning growth. Berdasarkan hasil analisa, maka yang cocok adalah sektor internal, yakni pada security of information, processing, infrastruktur, dan application yang terdiri dari EDM 03, memastikan optimasi risiko, APO 12 mengelola risiko, APO 13 mengelola keamanan, BAI 06 mengelola perubahan, dan DSS 05 mengelola layanan keamanan. Pada pernyataan ini akan dibahas mengenai keamanan informasi dengan domain APO 13 mengelola keamanan dan DSS 05 mengelola layanan keamanan. Keamanan informasi adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi baik pada komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak dari permainan. Tujuan dari keamanan informasi diantaranya yaitu yang pertama, kerahasiaan. Berarti menjaga hak akses dan menggunakan permainan untuk melindungi privasi dan pemilikan informasi. Yang kedua, integritas. Berarti menjaga informasi dari modifikasi atau perusahaan dan termasuk memastikan bahwa informasi yang ada merupakan informasi asli. Yang ketiga, ketersediaan. Berarti memastikan dalam hal waktu dan kehandalan. Data center. Data center adalah pusat pemrosesan data yang didukung perangkat. Pengolahan data disebut dengan komputerisasi. Data center terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, internet data center, hanya untuk mendukung aplikasi terkait dengan internet saja. Yang kedua, corporate atau enterprise data center, berarti mendukung semua fungsi yang memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada internet atau keduanya. COBIT 5 adalah salah satu kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Pada COBIT 5 terdiri dari 37 proses dan 32 proses dengan 32 proses manajemen dan 5 proses tata kelola yang terhimpun menjadi 5 domain, yaitu ada evaluasi, direct and monitor, dan yang kedua APO, yang ketiga BAI, yang keempat DSS, dan yang kelima MEA. Fokus proses APO 13 dan DSS 05. APO 13 merupakan proses pendefinisian, pengoperasian, dan pengawasan sistem yang
diterapkan perusahaan untuk manajemen keamanan informasi yang dimiliki. Tujuannya untuk menjaga kejadian dan dampak atas insiden keamanan informasi tidak boleh lebih dari level risiko yang ditentukan perusahaan. APO 13 terdiri dari 3 subproses. Ke-1, APO 1301 membangun dan memelihara manajemen keamanan sistem informasi. Yang kedua, APO 13.02 mendefinisikan dan mengelola rencana penanganan risiko keamanan informasi. Yang ketiga, APO 13.03 memantau dan meninjau manajemen keamanan sistem informasi. DSS 05 salah satu domain yang proses lebih fokus pada upaya untuk melindungi aset informasi suatu perusahaan dan menjaga keamanan informasi. DSS 05 terdiri dari 7 subproses. Ke-1, DSS 05.01 melindungi terhadap malware. Yang kedua, DSS 05.02 mengelola jaringan dan keamanan konektivitas. Yang ketiga, DSS 05.03 mengelola keamanan endpoint. Yang keempat, DSS 05.04 mengelola identitas pengguna dan akses logis. Kelima, DSS 05.05 mengelola akses fisik ke aset TI. Yang keenam, DSS 05.06 mengelola dokumen sensitif dan perangkat output. Yang ketujuh, DSS 05.07 memonitor infrastruktur untuk level security related. Capability level adalah sebuah proses pengukuran performansi di tiap-tiap proses tata kelola IT untuk menganalisis proses yang perlu ditingkatkan performansinya. Ini adalah tabel kemampuan proses dalam meraih tingkat kapabilitas. Skala kematangan 0,00 sampai 0,50. Level kapabilitasnya level 0. Value-nya incomplete proses, dan seterusnya. Terdapat 6 tingkat dalam capability model. Level 6 incomplete proses yang belum atau gagal diimplementasikan. Level 1 performa proses yang menentukan tercapainya tujuan. Level 2 manage proses yang mencakup perencanaan, monitor dan penyesuaian. Level 3 establish proses yang sudah dibangun kemudian diimplementasikan untuk mencapai hasil dari proses. Keempat, level 4 predictable proses yang sudah dibangun kemudian dioperasikan dengan batasan yang mampu meraih harapan dari proses. Level 5 optimizing proses yang diprediksi secara terus-menerus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis dan tujuan perusahaan. Analisa kesengajaan atau gap analysis dilakukan untuk mencari perbedaan antara tingkat kapabilitas yang diharapkan dan dengan tingkat yang diperoleh. Rumusnya, capability level yang diharapkan kurangi capability level saat ini. Saya akan menjelaskan tentang rekapitulasi kuesioner. Tadi telah dibahas tentang fokus domain kita itu berada di APO 13 dan DSS 05. Pada tahap ini kita merekapitulasi kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Untuk kuesionernya itu bentuknya seperti ini. Nah, pada kuesioner ini kita menggunakan 5 level, yaitu level 1 untuk sangat tidak setuju, level 2 itu tidak setuju, level 3 itu netral, level 4 itu setuju, dan level 5 itu sangat tidak setuju. Untuk tiap prosesnya, subprosesnya kita membuat ada beberapa pertanyaan, mulai dari APO 1301 itu ada 3 pertanyaan, APO 1302 itu ada 3 pertanyaan, dan lain-lain. Untuk cara menghitungnya, untuk menghitung rata-rata nilai responden itu kita tinggal melakukan perhitungan tingkat levelnya. Ya. Sebagai contoh, saya akan mencoba menghitung yang
level APO 1301. APO 1301 tambah 3 ditambah 4 itu 7, ditambah 3 itu 10, tinggal dibagi 3 proses, yaitu menghasilkan 3,3. Hasilnya seperti yang di sini. Nah, 3,3. Untuk APO 13 pun sama, kita tinggal menghitung tingkat levelnya. 4 ditambah 4 ditambah 4 itu 12, dibagi 3 pertanyaan, jumlah pertanyaan itu ada 3, ya, jadi nilai rata-rata untuk respon APO 13.02 responden 1 itu 4, seperti gambar sini dan seterusnya. Nilai tingkat capability model tiap domain itu tinggal menghitung rata-rata jawaban responden dibagi jumlah responden. Dan untuk rata-rata tingkat kematangannya itu tinggal menghitung total tingkat kematangan dibagi jumlah subproses. Perhitungannya seperti ini. Kita tinggal melakukan perhitungan untuk setiap domainnya. Kita tinggal jumlahkan dari responden 1, APO 13 dari responden 1, 2, 3, sampai ke 4, itu kita jumlahkan, terus dibagi jumlah responden untuk menghasilkan tingkat kematangannya. Jumlah responden itu hasilnya 3,87 untuk APO 01 dan untuk APO 1302 pun sama, tinggal jumlahkan 4 ditambah 3,3 ditambah 3,67 ditambah 3,67 tambah 3,67 dibagi jumlah responden itu ada 5, hasilnya 3,67. Untuk menghitung tingkat kematangan tiap domainnya itu menggunakan rumus jumlah rata-rata tingkat kematangannya itu total tingkat kematangan dibagi jumlah proses. Ini kita tinggal menghitung, berarti di sini tinggal tambah hitung 3,87 ditambah 3,67 ditambah 3,90 dibagi jumlah prosesnya, subprosesnya itu ada 3 bagi 3, hasilnya 3,81 dan seterusnya. So, untuk menghitung tingkat kematangan dari tiap domain. Sama untuk DS05 pun kita tinggal menghitung dengan rumus tingkat untuk mencari tingkat kematangan dengan rumus jumlah rata-rata jawaban responden dibagi jumlah responden, dan untuk menghitung rata-rata tingkat kematangan kita tinggal tambahkan total tingkat kematangan dibagi jumlah proses. Untuk tingkat kematangan saat ini, yakni rekapitulasi capability modelnya untuk tiap domain, APO 13 itu berada pada level kapabilitas 4, dan SS05 itu berada di level kapabilitas 4 juga. Dari mana hasil ini didapat dengan tabel ini, tabel kemampuan proses dalam meraih tingkat kapabilitas. APO 13 itu berada di rentang 3,51 sampai 4,50. Dan untuk DS05 pun sama, berada di rentang 3,51 sampai 4,50. Jadi dapat disimpulkan level kapabilitas untuk tiap domain itu berada di level 4, yakni predictable process. Selanjutnya kita menghitung tentang gap analysis tiap domain. Target level yang telah ditentukan untuk setiap proses yang dievaluasi pada data center BPTX adalah 5, merupakan hasil wawancara dengan divisi IT. Kita tinggal menghitung dengan rumus kesenjangan atau gap analysis itu sama dengan level yang diharapkan dikurangi level saat ini. Level yang diharapkan itu 5, sedangkan level saat ini 4, berarti tinggal 4 dikurang 5 itu 1 untuk APO 13, dan 5 dikurang 4 itu 1 untuk DS05. Jadi untuk tiap domain itu ada gap 1. Untuk menghitung rata-rata capability model adalah dengan data yang didapat dari capability level yang dilakukan pada setiap masing-masing proses. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui besaran rata-rata capability level yang telah dicapai dengan rumus Y
0 dikali Y0 ditambah 1 dikali Y1, 2 dikali Y2, 3 dikali Y3, dan 4 dikali Y4 plus 5 Y kali Y5. Keterangannya Y itu adalah jumlah proses yang berada di level N dan Z itu jumlah proses yang dievaluasi. Merujuk hasil data pencapaian proses level, maka dapat dihitung rata-rata levelnya, yakni karena di sini DSS 05 itu berada di level 4 dan APO 01 juga berada di level 4, maka kita tinggal masukkan rata-rata level itu pada Y4, berarti yang 0 dikali Y1 itu 0 tidak ada, 1 dikali Y1 atau berada di level 1 itu tidak ada, yang 2 dikali Y2 atau berada di level 2 itu tidak ada, yang 3 dikali Y3 atau berada di level 3 itu tidak ada, dan yang 4 dikali Y4 itu ada 2, kita masukkan 2, dan yang 5 dikali Y5 atau yang berada di level 5 itu tidak ada, jadi masukkan, terus dibagi jumlah prosesnya. Yang dievaluasi itu ada 2 proses, yaitu APO 03, APO 05, APO 13, dan DSS 05. Capability level rata-ratanya adalah 8 dibagi 2, yaitu 4. Hasil perhitungan capability level pada keamanan informasi data serta di PTX didapat nilai capability levelnya adalah 4 dan memiliki gap 1 untuk mencapai target 5 sesuai implementasi target di PTX. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada proses APO 13 atau mengolah keamanan dan DSS 05 untuk mengolah layanan informasi mendapat nilai kapabilitas sebesar 3,81 untuk APO 13 dan 3,67 untuk DSS 05. Nilai capability target berada pada level 5. Dan tingkat capability level saat ini berada tingkat 4. Berarti kita memiliki gap 1, maka untuk mencapai tingkat kapabilitas yang dihasilkan, maka PTX harus menutup gap dengan memastikan semua kebijakan terus-menerus ditingkatkan agar sesuai dengan tujuan bisnis dan tujuan perusahaan.